Fadila Ramadhania dari kelas 11 IPA 7. Aku Syakira Rahmanika dari kelas 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pemantulan dan pembiasan cermin cekung dan lensa cembung. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini yaitu 2 buah rel presisi, 1 buah rel penyambung, dan 3 buah penjepit rel. Kemudian ada meja optik dan power supply. Lalu ada 2 buah kaki rel, diafragma 5 celah, dan lensa cembung dengan fokus S+100. Selanjutnya ada cermin di convex, cermin di concave, dan cermin komidasi. Lalu, ada 1 buah lampu dan juga 2 buah kabel. Yang pertama, kita akan mengamati sifat pemantulan cahaya pada cermin datar menggunakan cermin kombinasi datar. Pada cermin datar, berkas-berkas cahaya akan dipantulkan secara teratur, sehingga sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Selanjutnya, kita akan mengamati sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar pantul. Titik fokus pada cermin cembung bersifat negatif karena terletak di belakang cermin, yaitu bersifat maya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pemantulan cahaya pada cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan sinar-sinar pantul. Sinar-sinar pantul akan terkumpul pada satu titik. Titik tersebut disebut titik fokus. Titik fokus pada cermin cekung bersifat positif karena terletak di depan cermin. Selanjutnya, kita akan mengamati pembiasan cahaya pada lensa. Yang pertama, kita menggunakan lensa di convex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Pada lensa cembung, sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju satu titik, sehingga sifat lensa cembung mengumpulkan sinar-sinar bias, yaitu bersifat konvergen karena titik fokus berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung bersifat sejati atau bernilai positif. Pembiasan cahaya pada lensa cekung dengan menggunakan lensa di konkav. Pembiasan cahaya pada lensa cekung bersifat divergen, yaitu menyebarkan sinar-sinar bias. Nah, jika kita perhatikan, di bagian depan lensa cekung terdapat titik fokus lensa, yaitu titik fokus yang terletak pada sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokus bernilai negatif atau bersifat maya. Pemantulan cahaya pada cermin cekung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ruang 1 berada di antara titik fokus F. Ruang 2 berada di antara titik fokus F dan titik pusat kelengkungan R. Ruang 3 berada di belakang titik pusat kelengkungan R. Dan ruang 4 berada di belakang cermin. Untuk mendapatkan bayangan dari sebuah titik, kita dapat memakai 4 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar sejajar sumbu utama agar dipantulkan menuju titik fokus F. Sinar kedua, sinar menuju titik fokus agar dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar ketiga, sinar menuju titik pusat kelengkungan R agar dipantulkan kembali ke titik R. Dan yang terakhir, sinar keempat, sinar menuju vertex agar dipantulkan dan membentuk sudut yang sama terhadap sumbu utama. Sumbu sinar istimewa akan terpotong di satu titik yang sama. Nah, titik ini merupakan bayangan dari titik P. Dalam kasus ini, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Dalam prosedur yang sama, kita dapat meletakkan benda pada titik pusat kelengkungan R. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar.
Meletakkan benda di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan meletakkan benda di titik fokus F, di sini benda tidak memiliki bayangan. Dan meletakkan benda di ruang 1, sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pembiasan pada lensa cembung memiliki dua titik fokus, yaitu f1 dan f2. Pada umumnya, posisi objek berada di sekitar f1, sehingga sinar datang akan berasal dari sini. Bagian ini disebut sebagai bagian depan lensa. Sedangkan mata pengamat berada di sekitar f2 yang juga disebut sebagai bagian belakang lensa. Titik pusat dari lensa merupakan titik pusat optik O. Untuk mendapatkan bagian dari suatu titik, kita bisa memakai 3 sinar istimewa. Sinar pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus f2. Sinar kedua, sinar menuju titik fokus f1 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar ketiga, sinar menuju titik pusat optik O akan diteruskan begitu saja tanpa membias. Nah, perpotongan dari ketiga sinar istimewa ini merupakan posisi dari bayangan titik P atau P aksen. Menggunakan prosedur yang sama, kita bisa meletakkan benda lebih besar dari 2F. Sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik, dan diperkecil. Meletakkan benda tepat di 2F, sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik, dan sama besar. Meletakkan benda di antara 2F dan F, sifat bayangannya adalah nyata, di belakang lensa, terbalik, dan diperbesar. Meletakkan benda tepat di F, bayangannya akan terbentuk pada jarak yang tak terhingga. Meletakkan benda lebih kecil dari F, sifat bayangannya adalah maya, di depan lensa, tegak, dan diperbesar. Nah, jadi itu guys penjelasan mengenai materi pemantulan dan pembiasan cermin cekung dan lensa cembung dari kami berdua. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.